Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Agung Pertiwi dengan NIM 120220106 dari kelas RB akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Asirin STMT, Yuda Rahman STMT, Nela Agustin Kurnianingsi STMT. Adapun outline yang tertera yaitu yang pertama, sejarah Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang kedua, pokok pikiran teori Keynesian. Yang ketiga, pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan Keynesian. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima, kebijakan pembangunan studi kasus. Kemudian pada outline yang pertama, sejarah Keynesian pada pembangunan wilayah. Pada tahun 1945 sampai 1973, model ekonomi standar di negara-negara maju selama Perang Dunia Kedua, sebelum dan sesudah buku yang diterbitkan oleh Keynesian yaitu Great Depression atau Depresi Hebat akibat Perang Dunia Kedua, dan di mana memunculkan sebuah ekspansi ekonomi pasca perang. Kemudian pada tahun 1993, buku yang diterbitkan oleh Keynesian yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran atau supply, faktor produksi yang terlebih dahulu mendahului bukunya. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2008, munculnya sebuah krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2008 tersebut menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Kemudian pada outline yang kedua yaitu pokok pikiran teori Keynesian, di mana teori Keynesian memunculkan 3 teori, yaitu teori basis ekspor, teori sirkuler dan kausal kumulatif Myrdal, dan yang ketiga teori kutub pertumbuhan, di mana pada teori basis ekspor sendiri, yaitu semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak, diminta oleh wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sedangkan untuk teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal yaitu di mana dinamika organisasi yang memiliki perbedaan terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk serta kesenjangan wilayah proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif yang terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Dan untuk teori kutub pertumbuhan yaitu perekonomian ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Di mana pada teori kutub pertumbuhan tersebut biasanya terjadi pada pusat-pusat perkotaan yang memiliki aglomerasi industri sebagai penggerak wilayah lainnya. Kemudian untuk teori sirkular dan kausal kumulatif sendiri dapat diturunkan sebagai contoh yaitu pada daerah miskin dan tertinggal akan menghasilkan pendidikan dan keterampilan yang rendah, lemahnya percaya dan berjejaring, diskriminasi, kebiasaan dan norma-norma yang buruk, kesehatan badan dan kejiwaan yang buruk, serta pendapatan yang rendah, di mana dari masing-masing permasalahan tersebut yang muncul akan memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya pada outline yang ketiga yaitu pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan Keynesian, di mana pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang atau balanced development, berarti terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam, di mana tujuan pembangunan wilayah tersebut yaitu yang pertama, pertumbuhan, yang kedua, penguatan keterkaitan, yang ketiga, keberimbangan, yang keempat, kemandirian, dan yang kelima, keberlanjutan, di mana dalam pembangunan wilayah tersebut memiliki ekonomi wilayah, di mana dalam pembangunan ekonomi wilayah terdapat teori-teori yang saling berkaitan, dimulai dari teori makro hingga teori mikro, yaitu berupa teori basis ekspor, teori sektor, teori struktur industri dan pertumbuhan wilayah, serta teori kausasi kumulatif. Selanjutnya masuk outline yang keempat yaitu studi kasus, di mana yang saya ambil studi kasusnya untuk teori Keynesian ini atau paradigma Keynesian yaitu kemampuan konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah dalam indeks pembangunan manusia atau IPM di Kalimantan Barat.
Teori Keynesian ialah kecenderungan mengkonsumsi yang menyoroti hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Bila pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat. Tetapi kenaikan ini tidak sebanyak kenaikan pendapatan tersebut. Di mana dalam indeks pembangunan manusia yang studi kasus yang diambil yaitu indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat cenderung meningkat tiap tahunnya. Namun peningkatan ini belum memuaskan karena belum mencapai predikat baik. Bahkan peringkat IPM secara nasional masih menempatkan Kalimantan Barat pada peringkat 29 dan untuk wilayah Kalimantan IPM Kalimantan Barat pada peringkat paling bawah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat cenderung tumbuh bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu kemampuan konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia, seperti pengeluaran pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan 3 fungsi utama anggaran pemerintah, yaitu fungsi alokasi melalui penyediaan sarana dan prasarana, fungsi distribusi berkenan dengan pemerataan pendapatan kepada masyarakat, dan fungsi stabilisasi berhubungan dengan terpeliharanya kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian diketahui bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia yang ada di Kalimantan Barat diketahui beberapa variabel lain yaitu sebanyak 2,05%, kemudian 97,95% kemampuan konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah dalam indeks pembangunan manusia terbilang cukup sangat terpengaruh. Karena hal tersebut, dalam menentukan teori Keynesian, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki potensi dan wewenang dalam mengurus konsumsi rumah tangga sebagai investasi dan pemerintah bertanggung jawab atas pengeluaran dalam indeks pembangunan manusia. Kemudian, konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Setiap kenaikan konsumsi rumah tangga akan menaikkan nilai IPM di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Perhatian pemerintah dalam peningkatan IPM tercermin dari meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana lainnya, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM di wilayah tersebut. Kemudian untuk outline yang kelima yaitu kebijakan pembangunan studi kasus, di mana kebijakan pembangunan studi kasus yang ada dalam studi kasus tersebut berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidik kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Kemudian, peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah ini dapat diketahui melalui APBN untuk perekonomian nasional atau APBD untuk perekonomian regional berupa provinsi, kabupaten, atau kota, yang pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut serta menggerakkan PBD dalam perekonomian nasional maupun PDRB dalam perekonomian regional. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana Pasal 171 menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di luar gaji. Sedangkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD di luar gaji. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.